Lestari sebagai pemateri pertama menjelaskan tentang pengertian morfologi. Perkenalkan, saya Nura Aulia Ramadhani sebagai pemateri kedua membahas mengenai aspek-aspek sintaksis seperti kata dan frasa. Perkenalkan, nama saya Dini Chandriwati sebagai pemateri ketiga dan ini aspek-aspek sintaksis, klausa dan kalimat. Perkenalkan, nama saya Raffi sebagai pemateri ketiga menjelaskan tentang fungsi dari sintaksis. Perkenalkan, nama saya Adin Ismaya sebagai pemateri kelima. Di sini saya membahas tentang peran sintaksis. Perkenalkan, nama saya Umi Ardiana sebagai pemateri 6. Saya akan menjelaskan mengenai alat-alat sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang memeriksa interaksi kata dalam ucapan. Sedangkan tata bahasa sendiri melibatkan morfologi dan sintaksis. Morfologi mencakup struktur gramatikal dalam kata, sementara sintaksis menangani tata bahasa antara kata-kata dalam tuturan. Pada dasarnya, sintaksis menangani interaksi antar kata dalam kalimat. Meskipun tidak mutlak benar, namun sebagai pedoman umum dapat diterima. Analisis wacana mencakup hubungan antar kalimat dan keterkaitan tata bahasa, termasuk sintaksis. Kalimat dengan konteksnya dalam wacana perlu diperhatikan. Dengan demikian, sintaksis diartikan sebagai keterkaitan gramatikal antar kata dalam kalimat. Aspek-aspek sintaksis terdiri atas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, dari sudut pandang pemakai bahasa, dan yang kedua dari perspektif bahasa yang dibedakan berdasarkan satuan fonologis, gramatikal, dan ortografis. Kata memiliki ciri-ciri fonologis yang sesuai dengan ciri fonologis bahasa, yaitu seperti memiliki pola fonotaktik suku kata, bukan merupakan bahasa vokalik, tidak terdapat gugus konsonan pada posisi akhir, dan batas kata tidak ditentukan oleh fonem suprasegmental. Secara gramatikal, kata memiliki fleksibilitas dalam perpindahan letak tanpa menghilangkan identitasnya. Keutuhan internal kata yang kuat membuatnya tidak dapat disisipi oleh kata atau bentuk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan awalan, akhiran, dan akhiran konfiks terbatas pada bagian awal, akhir, serta bagian awal dan akhir kata. Kata sebagai satuan ortografis memiliki makna sebagai tata cara penulisan kata yang dipengaruhi oleh sistem aksara yang digunakan dalam bahasa tersebut. Contohnya, bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin, sehingga kata seperti terima kasih dan kerjasama ditulis secara terpisah. Frasa merupakan satuan unit gramatikal yang terdiri dari gabungan kata-kata dengan sifat non-predikatif. Frasa terdiri dari dua jenis, yaitu frasa eksosentris dan frasa endosentris. Frasa endosentris merupakan frasa yang unsurnya mempunyai posisi atau letak, sedangkan frasa eksosentris merupakan gabungan kata yang tidak mempunyai unsur di dalamnya. Dalam frasa endosentris terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu frasa endosentris bersumbu satu dan frasa endosentris bersumbu jamak. Frasa endosentris bersumbu satu mencakup frasa nominal, frasa pronominal, frasa verbal, frasa adjektival, dan frasa numeral. Frasa endosentris bersumbu jamak dibagi menjadi frasa koordinatif dan frasa apositif. Selanjutnya ada klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang setidak-tidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa dapat diklarifikasikan berdasarkan cara distrupsinya dan perannya dalam kalimat. Dilihat dari distribusi, klausa dapat terbagi menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Dari segi fungsinya, klausa dapat digolongkan sebagai klausa subjek, klausa objek, klausa keterangan, dan klausa permelengkapan. Umumnya, klausa baik tunggal maupun jamak memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Kalimat inti terdiri dari klausa tunggal, sementara itu kalimat majemuk terdiri dari klausa-klausa yang memiliki keterkaitan.
Keterkaitan antar klausa dapat dibagi menjadi keterkaitan koordinatif dan keterkaitan subordinatif. Keterkaitan antar klausa koordinatif memiliki variasi, termasuk aditif atau menambah, adversatif atau bertentangan, dan alternatif atau pilihan. Sementara itu, keterkaitan antar klausa subordinatif mencakup sebab, akibat, tujuan, syarat, waktu, kosesif, cara, kenyataan, sangkalan, pembandingan, hasil, penjelasan, atributif, dan andaian. Selanjutnya ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi final atau kalimat lisan, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Dilihat dari fungsinya, unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Menurut bentuknya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan perluasannya, serta kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibedakan menjadi kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sintaksis. Fungsi sintaksis yaitu hubungan antar unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajian itu di dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis yang umumnya diakui adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Jadi fungsi sintaksis yaitu untuk memahami bagaimana makna yang disusun atau diungkapkan dalam bahasa, dan untuk membantu menganalisis hubungan gramatikal antar unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, dan juga objek, dan juga untuk memahami bagaimana cara yang dibentuk dan berfungsi dalam berkomunikasi. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup yaitu ada aktif, pasif, statif, posesif, pelaku penerima, dan lain-lain. Peran yang dimiliki oleh pengisi fungsi predikat dalam bahasa Indonesia selain peran tingkatan, ada juga peran yang pertama itu ada proses seperti predikat dalam klausa, yaitu contohnya padi menguning di sawah. Yang kedua, ada kejadian seperti predikat dalam klausa, yaitu bukit itu longsor. Yang ketiga, keadaan seperti predikat dalam klausa, jembatan itu rusak berat. Peran yang ada fungsi ketenangan yaitu yang pertama alat, seperti terdapat pada klausa ibu memotong kue dengan pisau. Yang kedua itu ada tempat, seperti terdapat pada klausa, contohnya kapal itu bertolak ke Makassar. Yang ketiga yaitu ada waktu, seperti terdapat pada klausa, contohnya minggu lalu dia datang. Alat sintaksis terbagi menjadi 4 bagian yang mencangkup urutan kata, kelekatan unsur-unsur untuk membentuk konstruksi, intonasi, dan fungsi. Yang pertama, urutan kata. Urutan kata adalah penempatan kata-kata dalam suatu kalimat. Dalam bahasa, kata-kata tidak dapat dipisahkan secara bebas, karena urutan kata memainkan peran yang krusial dalam menentukan makna. Perbedaan urutan kata dapat menyebabkan perbedaan fungsi dan makna dalam suatu konstruksi. Hal ini ada pada contoh kata jam 3 dan 3 jam. Pada konstruksi frase jam 3, jam berfungsi sebagai inti, sedangkan 3 berfungsi sebagai pewatas. Konstruksi ini menyatakan pada saat waktu. Adapun konstruksi 3 jam, 3 berfungsi sebagai inti, sedangkan jam berfungsi sebagai pewatas. Konstruksi ini menyatakan durasi. Yang kedua, kelekatan unsur-unsur untuk membentuk konstruksi. Ada pada kalimat yang disajikan. Yang pertama, anak itu sedang makan nasi goreng. Masing-masing unsur dalam kalimat itu membentuk sebuah konstruksi. Sedangkan pada kalimat 2, anak itu sedang makan nasi goreng. Unsur-unsur dalam kalimat di atas tidak menentukan atau tidak membentuk sebuah konstruksi.
Yang ketiga itu intonasi. Intonasi adalah penggunaan bahasa dalam beragam lisan. Dalam bahasa Indonesia, intonasi memiliki peran penting karena makna suatu satuan bahasa sangat dipengaruhi oleh pola intonasi. Kalimat bisa memiliki unsur segmental sama, tetapi maknanya menjadi berbeda karena faktor intonasi. Bahkan, kalimat dalam ragam tulis menimbulkan makna ambigu. Misalnya, kalimat mahasiswa baru membayar SPP. Ini dapat bermakna dua. Yang pertama, mahasiswa yang baru, atau dua, membayar SPP-nya yang baru. Yang terakhir yaitu funktor atau operator. Berfungsi untuk menghubungkan satu konstituen dengan konstituen yang lain. Funktor berupa presposisi atau konjungsi. Penggunaannya berpengaruh pada makna. Kesimpulannya, dapat disampaikan dalam pembahasan di atas ialah sintaksis sebagai cabang linguistik, memeriksa struktur dan organisasi frasa, klausa, dan kalimat dalam sebuah bahasa. Dalam sintaksis, konsep seperti subjek, predikat, objek, dan peran struktural lainnya menjadi fokus utama memungkinkan kita untuk memahami dasar-dasar bahasa dan kompleksitasnya dalam menyampaikan ide. Sekian video presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf.